Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita dapat berjumpa kembali. Bu Indun dapat menemui kamu di rumahmu masing-masing. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan mudah-mudahan anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, yaitu pelajaran aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Kemarin Ibu sudah menerangkan kepada kamu semua bahwa di Indonesia itu sebelum kedatangan Wali Songo ada beberapa penjajah yang telah beratus-ratus tahun ya menjajah negara kita Indonesia ini. Akhirnya berkat perjuangan dari beberapa nenek moyang kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang telah diperjuangkan beliau-beliau itu, yaitu kemerdekaan. Alhamdulillah kita sudah merdeka 75 tahun. Jadi dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang 2020 kita sudah menikmati kemerdekaan kita 75 tahun. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengisinya dengan baik, dengan belajar yang tekun untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Anak-anakku kelas 4 putra dan putri, hari ini kita bahas bab 1 untuk yang terakhir kalinya, yaitu dakwah Islam sebelum Wali Songo. A, B, dakwah Wali Songo sudah saya terangkan minggu kemarin. Yang sekarang adalah dakwah pesantren. D, kelahiran Jamiah NU. Nah, dakwah pesantren ini adalah perjuangan beberapa Nahdliyin atau ya meneruskan perjuangannya Wali Songo, di mana Wali Songo itu sudah memperjuangkan agama Islam ini melalui beberapa cara, yang mana salah satunya adalah dakwah lewat pondok pesantren. Yang sekarang kamu ya banyak yang menikmati, banyak yang tahu bagaimana situasi pondok pesantren. Itulah dakwah pesantren. Dakwah pesantren ini adalah pertama perjuangan dari beberapa Wali Songo, kemudian diteruskan oleh beberapa kiai kita, kiai yang melahirkan atau membuat organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Nah, itu adalah kiai-kiai yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia ini. Dakwah pesantren ini adalah tujuannya untuk melestarikan atau meneruskan perjuangan NU, perjuangan Wali Songo, Nahdliyin, atau disebut juga Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Jadi untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau ini adalah melalui
pondok pesantren, di mana pondok itu adalah mempunyai 5 unsur. 5 unsur yaitu pondok itu pasti ada kiainya nomor 1. Kalau tidak ada kiainya ya bukan pondok. Yang kedua, santri yang belajar harus ada, ini unsurnya. Yang ketiga, masjid atau musola. Masjid tempat berjamaah, musola juga tempat berjamaah atau juga tempat belajar mengaji. Yang keempat, pondok atau asrama. Pasti ada pondoknya, ada asramanya. Jadi di situ para santri bertempat di asrama atau di pondok tersebut. Tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi beberapa tahun. Yang kelima, ada kitab kuning. Nah, kitab kuning itu bukan warnanya kuning, bukan ya kuning, tapi isinya adalah beberapa kitab yang tulisannya itu gundul-gundul, nggak ada harokatnya, itu kitab kuning. Nah, itu yang dibaca di pondok pesantren. Ini 5 unsur yang ada di pondok pesantren. Kemudian selain itu adalah pelajaran-pelajaran di mana di sekolah lain tidak ada. Antara lain apa? Yaitu 1 nahwu shorof, 2 fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, dan etika. Ini pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren. Makanya anak-anak kamu kalau sudah agak besar sedikit, lulus MI umpamanya, minta omondok, biar tahu situasi pondok itu bagaimana. Ya tirakat, ya mengaji, ya segala-galanya di pondok itu. Ini yang C. Kemudian yang D, kelahiran Jamiah NU. NU itu singkatan dari Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Lahirnya NU ini siapa yang mengadakan? Yang mendirikan siapa? Ya para kiai yang ada di pondok pesantren dan dibantu dengan santri-santrinya atau murid-muridnya. Lahirnya NU adalah pada 16 Rajab 1344 Hijriah. Yang besok itu tahun baru Hijriah 1442. Lahirnya NU 1344. Ini tahun Hijriahnya. Tahun Masehinya tahun berapa? Yaitu 31 Januari 1926. Ini tahun Masehinya, yang sekarang 2020. Jadi umurnya Nahdlatul Ulama kurang lebih 92 tahun. 96 tahun. Di mana itu lahirnya? Di Surabaya. Pendirinya siapa? Nah, ini kamu harus tahu ya. Pendirinya NU Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang mempunyai pondok Tebuireng, yang mendirikan pondok pesantren Tebuireng itu Yai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Satu-satunya pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang. Tebuireng itu di mana sih anak-anak? Tebuireng itu Jombang ke selatan. Nah, terus ke selatan Cukir. Nah, di situ ada pondok yang sangat besar, namanya Pondok Pesantren Tebuireng. Siapa penggeraknya, pendirinya? Yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian dibantu oleh Bapak Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Ya di sini nih ditambah beras ini. Beliau adalah abahnya
bupati, banyak ibu bupati, yaitu Bu Munjidah Wahab. Itu putranya Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama bersama Yai Hasyim Asy'ari, juga bersama dengan pengasuh pondok pesantren Denanyar Jombang. Siapa itu? Kiai Haji Bisri Sansuri, itu pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau inilah pengasuh pondok yang besar-besar di kota Jombang. Makanya Jombang itu disebut kota santri. Mengapa begitu? Karena Jombang banyak pondok-pondok yang besar. Yang pertama pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Yang kedua pondok pesantren Tebu Ireng. Yang ketiga pondok pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar. Kemudian yang keempat pondok Rejoso Peterongan. Ini pondok. Sekarang yang lain ya banyak sekali pondok-pondok. Tapi yang paling tua itu adalah pondok 4 tadi yang paling besar-besar. Kamu sebagai penduduk Jombang, ya harus tahu kalau mengapa Jombang dikatakan Jombang kota pesantren. Ya karena banyak pondok yang bertempat di Jombang, yang mana beliau ini adalah pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Anak-anakku sekalian, susunan pengurus PBNU generasi pertama tahun 1926 adalah terdiri dari 3 unsur, yaitu Suriah, Mustasyar, dan Tanfidiyah. Inilah beberapa pengurus yang pertama kali di tahun 1926, yaitu berdirinya Nahdlatul Ulama. Siapa beliau itu? Beliau adalah pertama Rois Akbar. Apa Rois Akbar? Kepala atau ketua yang paling besar. Rois Akbar. Siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang. Kemudian wakil Rois Akbar adalah Kiai Haji Dahlan Ahyad dari Kebon Dalem, Surabaya. Katib itu sekretaris, penulis. Katib awal, penulis pertama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Jombang. Katib yang kedua, Katib Sani, Kiai Haji Abdul Halim dari Cirebon. Bukan klaim, yaitu tulisannya Celaim. Abdul Halim dari Cirebon. Akwan pembantu 1, Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz dari Surabaya. Yang 2, Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Ketiga, Kiai Haji Said Surabaya. 4, Kiai Haji Bisri Sansuri Surabaya Jombang, ya ini pengasuh pondok Denanyar. Yang kelima, Kiai Haji Abdullah Ubed Surabaya. Yang keenam, Kiai Haji Nahrawi Malang. Yang ketujuh, Kiai Haji Amin Surabaya. Yang kedelapan, Kiai Haji Maskuri Lasem Jawa Tengah. Yang kesembilan, Kiai Haji Nahrawi Surabaya. Ini pengurus pertama kali NU berdiri. Kemudian mustasarnya yaitu 1, Kiai Haji R. Asnawi dari Kudus, Jawa Tengah. Yang kedua, Kiai Haji Ridwan dari Semarang, Jawa Tengah. Yang ketiga, Kiai Haji Mas Nawawi Sidogiri Pasuruan. Yang keempat, Kiai Haji Doro Muntoho Bangkalan, Madura. Yang kelima, Syekh Ahmad Ghonaim Al-Misri dari Mesir. Yang keenam, Kiai Haji R. Hambali dari Kudus, Jawa Tengah. Ini yang bagian mustasar. Yang terakhir adalah Tanfidiyah.
Tanfidiyah ketuanya Haji Hasan Gipo dari Surabaya. Penulis atau sekretaris Muhammad Sitik Sugeng Yudo Diwiryo dari Pemalang. Yang ketiga bendahara Haji Burhan dari Gresik. Keempat pembantu, 1 Haji Soleh Jamil Surabaya, 2 Haji Ihsan Surabaya, 3 Haji Ja'far Alwan Surabaya, 4 Haji Usman Surabaya, 5 Haji Ahzab Surabaya, 6 Haji Nawawi Surabaya, 7 Haji Dahlan Surabaya, 8 Haji Mangun Surabaya. Ini adalah pengurus di tahun 1926. Lah yang sekarang sudah baru lagi, ini insya Allah ya, banyak yang sudah wafat atau yang sudah meninggal karena sudah 96 tahun. Anak-anakku semua yang saya cintai, hari ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan tutup tahun ya. Ini adalah tahun terakhir 1941 Hijriah. Nanti sore itu sudah ganti tahun. Nanti sore kita baca doa akhir tahun. Kemudian malamnya setelah maghribnya itu sudah awal tahun 1442 Hijriah atau tahun baru Hijriah 1 Muharram. Jadi kamu hari ini disunatkan untuk berpuasa akhir tahun. Besok juga berpuasa awal tahun. Kalau bisa puasa sunat ya. Dilakoni ya baik, tidak dilakoni enggak apa-apa. Tapi yang enak ya dilakoni karena apa? Pahalanya itu sangat besar sekali. Apa pahalanya? Dosamu diampuni sampai 50 tahun. Yang enak ya kita lakukan saja berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua kelas 4 PA maupun kelas 4 PI, putra putri, ini untuk terakhir kalinya ya uji kompetensi 1. Jadi kami beri tugas untuk mengerjakan uji kompetensi 1 halaman 12. Di situ ada mengisi atau mencontreng A, B, C, D ya. Berilah tanda silang, disilang ini. A, B, C, D itu disilang salah satu yang benar. Nomornya 1 sampai dengan 25. Ini yang ABC-an. Kemudian di baliknya ada isian. Isilah titik-titik. Nah, ini hanya 10 soal. Insya Allah kalau sudah A, B, C, D sudah kamu silang, yang B-nya isilah titik-titik lebih mudah. Mengisi titik-titik tidak panjang-panjang, jawabannya singkat. Kemudian yang C, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Lah itu agak panjang. Sebutkan nama-nama wali songo, disebutkan semua. Nomor 36 sampai 40, hanya 5 tapi isinya agak panjang. Lah ini kapan ditumpuk ini? Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan insya Allah nanti kalau sudah masuk sekolah. Tapi jangan enak-enakan. Oh cik subuh ya nggak boleh. Langsung dikerjakan nanti. Lah kalau sewaktu-waktu sudah masuk, kamu tinggal membawa ke sekolah. Kiranya untuk pelajarannya Bu Indun hari ini saya cukupkan, dan apabila ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa karena negara kita masih dilanda wabah ya, wabah COVID-19, maka kita harus
berusaha jangan sampai mewabah sampai kemana-mana. Mudah-mudahan sampai di sini saja. Mari kita pertama melaksanakan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kamu jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalau terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Terakhir, jangan lupa berdoa mudah-mudahan wabah ini segera hilang ya, segera musnah dari negara kita yang kita cintai ini. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.